必然有诈。臭小子，走！Dan tiba-tiba terdengar kembang api yang menandakan akan datangnya tamu terhormat, yaitu Ketua Sekte Telapak Besi Qian Ren. Kedatangannya akan memberi penghormatan kepada Ketua Sekte yang baru. Mereka pun menunda eksekusi bagi Huang Rong dan Guo Jing. Tak lama, Qian Ren pun memasuki altar. Yan Kang menyadari bahwa dia datang atas permintaan Raja Hongli untuk membantunya meyakinkan semua anggota Sekte Pengemis agar bersedia pindah ke selatan. Namun beberapa di antara anggota Sekte Pengemis tak terima dengan rencana tersebut, hingga Qian Ren pun menyerang mereka. Guo Jing mengamati perubahan ketujuh bintang yang mirip dengan formasi Sekte Quan Chen, hingga kemudian dia pun mengerti formasi bintang Tiangang 7 Putra Quan Chen memiliki asal yang sama dengan kitab 9 Yin. Akhirnya Guo Jing menggabungkan dua kekuatan tersebut hingga dia berhasil melepaskan ikatannya.不必再次与他消耗，眼看就要华山论剑，这小子功夫了得。Yan Kang meminta Qian Ren menghabisi Guo Jing dengan imbalan yang besar, namun tak ada yang mengetahui bahwa yang Raja Hongli temui bukanlah Qian Ren, melainkan kakak kembarnya yaitu Qian Zhang yang tak memiliki ilmu bela diri. Melihat kemampuan Guo Jing yang luar biasa, Qian Ren memutuskan untuk tak melanjutkan pertarungannya karena dia ingin menghemat tenaga untuk kompetisi di Gunung Huasan yang akan segera diadakan. Dia pun pergi bersama pasukannya.也让你见识一下什么叫真正的丐帮武学。逍遥游，正宗的逍遥游啊！ Huang Rong mengatakan bahwa Hongqi belum meninggal dan semua ini hanya rumor yang dibuat oleh Yan Kang untuk merebut kekuasaan. Huang Rong menceritakan saat Hongqi menunjuknya untuk menjadi ketua sekte pengemis. Dia membongkar identitas Yan Kang yang sebenarnya adalah putra angkat Raja Hongli dari kerajaan Jin. Huang Rong pun menunjukkan jurus tongkat pengemis yang dia kuasai. Akhirnya petinggi sekte pengemis bernama Jian menantang Huang Rong untuk bisa mengalahkan 3 pendekar dengan ilmu tongkat pengemis. Jika Huang Rong berhasil, maka semua anggota akan mengakuinya sebagai ketua sekte yang ditunjuk Hongqi. Akhirnya Huang Rong mengalahkan mereka semua dan dia dinobatkan sebagai ketua sekte pengemis yang baru. Sementara Yan Kang berhasil kabur dan menemui Nian Qi. Saat tersadar, Nian Qi melihat Yan Kang menemui Raja Hongli dan meminta maaf karena gagal menjadi ketua sekte pengemis. Nian Qi pun mulai mengerti rencana jahat Yan Kang selama ini. Dia akhirnya memutuskan semua hubungan dan perasaannya kepada Yan Kang. Huang Rong dan Guo Jing telah sampai di Gunung Telapak Besi yang dipenuhi dengan anggota sektenya. Dengan pelakat ketua sekte yang sempat Huang Rong curi dari Qian Ren, dia dengan mudah menerobos penjagaan. Tak lama mereka menemui Qian Ren yang sedang mengasah ilmu bela dirinya. Huang Rong yang mengetahui Qian Ren tak memiliki kemampuan mencoba menantangnya.
先上山。站住！ Guojing membawa Wang Rong naik ke gunung untuk mencari tempat persembunyian karena jalan di bawah pasti telah ditutup oleh para penjaga. Setelah menemukan gua yang cukup aman, Guojing mengobati luka Wang Rong dengan tenaga dalamnya. Namun tiba-tiba Qianzhang keluar dari persembunyian dan mengatakan tempat yang mereka masuki daerah terlarang sekte. Melihat telapak tangan Qianzhang, Wang Rong mulai mengerti bahwa orang yang menyerangnya adalah Qian Ren yang asli. 我们是孪生兄弟，也可以说我们都是真的。千丈便是爷爷我。 Dia akhirnya menceritakan hubungannya dengan Qian Ren. Saat masih kecil, mereka kebetulan menolong mantan ketua sekte telapak besi bernama Sangguan Jianan. Untuk membalas budi, Sangguan mengajari mereka ilmu bela diri. Namun pada saat itu, tubuh Qianzhang lemah dan sering sakit, hingga ilmu bela diri diwariskan kepada Qian Ren. Tempat tersebut dijadikan area terlarang karena merupakan tempat wafatnya generasi lampau ketua sekte telapak besi dan banyak harta yang langka, termasuk wasiat Yu Pei. 好记得我，不受待见。 看完之后速速闭口。 Mengetahui Wang Rong dan Guojing berada di area terlarang, Yan Kang dan Qian Ren memutuskan untuk membakar gunung tersebut agar mereka berdua keluar dari persembunyiannya. Wang Rong dan Guojing pun kabur ke atas gunung untuk mencoba menyelamatkan diri. Tak disangka dua elang putih peliharaannya muncul untuk menyelamatkannya. 轻功居然与我不分伯仲，加我一个！ Setibanya di kaki gunung, Guojing dan Wang Rong kembali dikejar. Saat mereka memasuki hutan miasma, Qian Ren menghentikan pengejaran karena di hutan tersebut terdapat serangga beracun yang akan membahayakan hidup mereka. Wang Rong dan Guojing masuk ke sebuah rumah yang dihuni oleh seorang pendekar bernama Bibi Ying. Setelah beberapa lama, Bibi Ying memberi obat pada Wang Rong. Namun Wang Rong tak bisa mempercayainya begitu saja, hingga Bibi Ying pun merasa tersinggung. Akhirnya Bibi Ying mengatakan bahwa luka Wang Rong hanya bisa disembuhkan oleh Kaisar Duan Jixing yang kini mengasingkan diri di Taoyuan. Karena sulit untuk menemuinya, Bibi Ying menyuruh mereka untuk mengatakan bahwa mereka mendapat perintah dari Hongqi untuk melaporkan hal penting. 这是一张手绘地图。撤！撤！ Sesampainya di Taoyuan, mereka berhasil menemui Kaisar Duan Jixing yang kini menjadi seorang biksu dan menggunakan nama Dharma Yideng. Tak lama, Duan Jixing pun mulai mengobati Wang Rong. Setelah dinyatakan sembuh, Duan Jixing menyuruh Wang Rong untuk pulang dan beristirahat karena Jixing telah menghabiskan banyak energi sejati untuk menyembuhkannya. Wang Rong pun memberikan pil giok 9 bunga. Jixing meminta mereka untuk tidak memberitahukan keberadaannya kepada siapapun. Namun tiba-tiba Jixing kesakitan. 你爹心字条是对，这样有毒啊！已经给你们了，我能帮的仅此而已。去后院找我师弟，不关你们的事。 段伯伯， 但是 Setelah beberapa lama, Wang Rong dan Guojing menemui Jixing yang telah diobati. Dia terkena racun yang ada dalam pil giok 9 bunga. Jixing menduga bahwa Bibi Ying telah menaruh racun di dalam pil tersebut agar Wang Rong memberikannya untuk Jixing. Dia menceritakan bahwa 20 tahun yang lalu, setelah kompetisi Gunung Hua berakhir, kitab 9 yin disimpan oleh pendeta Wang Chongyang dari sekte Quan Chen. Karena Wang Chongyang cemas tak bisa melawan Wang Peng yang berniat merebut kitab tersebut. Dia mewariskan ilmu jari Yi Yang dan jurus alami kepada Duan Jixing di istana Dali. Sementara Zhou Butong yang menemani Wang Chongyang merasa bosan, hingga dia pun selalu bermain di istana. Sampai suatu hari, Zhou Butong bertemu dengan istri Duan Jixing, yaitu selir Liu Ying. 这么厉害，你能教教我吗？周伯通原本练的就是童子功，练得无话不说，亲密无间，天真烂漫，不太必要，并非莫大的新鲜感。我却万没想到，他竟然做出如此。 Sejak saat itu, Duan Jixing melepaskan istrinya untuk menikah bersama Zhou Butong dan melarang mereka menginjakan kaki di Dali. Melihat sikap Duan Jixing yang memilih untuk tidak menghabisinya, Zhou Butong semakin merasa bersalah dan menolak untuk menikahi selir Liu Ying karena sebenarnya dia tak mengetahui sedang berhubungan dengan seorang selir.
Setelah Zhou Butong pergi, Liu Ying tinggal di ruang baca dan tak kembali ke ruangan kaisar lagi sampai terdengar kabar bahwa Liu Ying melahirkan seorang putra. Hingga suatu hari seseorang menghabisi bayi tersebut. Liu Ying menduga perbuatan Duan Jixing. Hingga sampai saat ini dia memendam kebencian kepada Jixing. Dan suatu hari Bibi Ying mendatangi Kabupaten Taoyuan untuk menghabisi Duan Jixing. Namun Guo Jing menghadangnya. Setelah menghabisi Jixing, Bibi Ying mendengar tawa seseorang yang dulu mencelakai putranya. Orang tersebut ternyata Qian Ren. 背后可还有2只大鸟。 必然有诈！臭小子，走！好计谋啊，叫棒打狗头。 Setelah melihat kondisi Jixing masih sehat, Qian Ren pun melarikan diri. Wang Rong memberitahu Bibi Ying bahwa Zhou Butong telah dibebaskan dari Pulau Bunga Persik. Bibi Ying pun berniat untuk mencarinya dan bersama-sama membalaskan dendam putra mereka kepada Qian Ren. Sebelum pergi, Guo Jing memberitahu Jixing mengenai kondisi Hongqi yang saat ini kehilangan ilmu bela dirinya akibat racun dari Ouyang Peng. Guo Jing meminta Duan Jixing menerjemahkan beberapa bahasa Sanskerta dalam kitab 9 Yin untuk mengembalikan ilmu bela dirinya. Sementara di tempat lain, Yan Kang sedang berlatih ilmu bela diri dengan Ouyang Peng agar bisa mengalahkan Guo Jing dalam pertemuan bela diri yang akan diadakan di restoran Juixian. Setelah meninggalkan Taoyuan, Guo Jing dan Huang Rong menemukan guru pertama yang terlihat penuh emosi. Mendengar suara Huang Rong, guru pertama semakin marah dan berniat menghabisinya. Namun Guo Jing berhasil menghalanginya. Dan tiba-tiba Hongqi muncul menengahi. Namun guru pertama meminta Guo Jing membalas dendam kepada Huang Yoshi tanpa memberitahu alasannya. 休息几日就恢复了。 Guo Jing merasa aneh karena selama ini keenam gurunya selalu bersama-sama. Hongqi pun menyarankan Guo Jing dan Huang Rong segera pergi ke Pulau Bunga Persik untuk mencari tahu permasalahannya. Sebelum pergi, Guo Jing memberikan sebuah catatan berisi metode kitab 9 Yin yang telah diterjemahkan oleh Duan Jixing. Namun sesampainya di Pulau Bunga Persik, Huang Rong melihat makam ibunya hancur dan 4 guru Guo Jing telah tewas. 师傅，九阴白骨爪。 爹爹， Mereka berdua menemukan baju Wang Yoshi yang terkena darah. Guo Jing menyimpulkan bahwa Wang Yoshi yang telah menghabisi keempat gurunya. Namun Huang Rong tak percaya jika ayahnya yang telah melakukannya. Guo Jing akhirnya menguburkan keempat gurunya. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan dari guru keempat. 师傅，我是郭靖啊！郭靖，是谁把你们害成这样？告诉我。 Di depan kuburan kelima gurunya, Guo Jing memutuskan hubungan dengan Huang Rong dan bersumpah akan membalaskan kematian gurunya. Tak lama, Guo Jing bertemu 7 putra Quan Chen yang baru saja tiba di Pulau Bunga Persik. Setelah Guo Jing menceritakan kematian para guru, 7 putra Quan Chen berjanji akan membantu Guo Jing untuk membalaskan dendam pada Huang Yoshi. Dan setibanya di restoran Juixian, seseorang mengabarkan bahwa Huang Yoshi telah muncul. 我不找你们。 大师傅，
Pendeta Mayu tiba-tiba menghentikan pertarungan. Dia bertanya apakah Zhou Butong dan Pendeta Tan telah dihabisi olehnya. Gojing pun mengatakan bahwa mereka telah salah paham karena Zhou Butong masih hidup dan Gojing menyaksikan di ruang rahasia bahwa Ouyang Peng memanfaatkan kekacauan untuk menghabisi Pendeta Tan. Mendengar penjelasan tersebut, 7 putra Quan Chen mengakhiri dendamnya. Hongke meminta Gojing untuk mencari kebenarannya terlebih dahulu karena mungkin saja ada konspirasi yang besar di balik restoran Juixian. Tak lama rombongan Raja Hongli pun muncul. 你这个逆徒，我以为你为何与他们混在了一起？ 哎，好阵，这全真派完了。 我今天没心情再陪你玩了。有气有劲！哎呀！我便放你们一马，只要你将武穆遗书交出来，念在你我结拜一场后，便是你们的升仙。又蠢又倔，咱们俩活动活动。 Karena situasi mereka telah dikepung, pendekar ke sempat diberitahu pengurus restoran bahwa dia memiliki jalan rahasia di dapur belakang untuk berjaga-jaga. 放箭！感觉有古怪。那边看看。老爷，楼上也没人呢。 Setelah berhasil melarikan diri, mereka pun berpisah. Tak lama Gojing dan gurunya dihadang oleh Yan Kang yang bersikeras meminta wasiat Yu Pei. 住手！不要伤我大人！今儿不能给他打！走，我给你就是了。放了我师傅！我老弟的东西都还抢！大师傅，当年就是他欺负英姑，让你欺负英姑，让你欺负英姑，让你欺负英姑，让你欺负英姑！可恋战坏了大事，华山论剑在即。来！哎，不行！追！ Wang Rong membawa pendekar ke kuil tombak besi dan memberikan tombak besi yang ada di sana. Wang Rong juga memberikan racikan obat untuk mengobati cedera pendekar ke. Dan tiba-tiba terdengar suara orang-orang kerajaan jin. Wang Rong pun membawa pendekar ke bersembunyi. Dan tak lama Ouyang Peng muncul bersama seorang gadis. Ouyang Peng mengatakan akan mengempatkannya untuk mengendalikan Huang Yaoxi. Namun karena si gadis mengetahui keberadaan Wang Rong dan pendekar ke, Ouyang Peng menyuruh Wang Rong keluar dari persembunyiannya. 欧阳伯伯，你好啊。 Wang Rong memberanikan diri keluar setelah mendapatkan sebuah ide. Dia mengatakan akan memberitahu ilmu yang tertulis dalam kitab 9 Yin jika Ouyang Peng bersedia melindunginya dari Yan Kang. Setelah Ouyang Peng setuju, Wang Rong memancing si gadis untuk menceritakan apa yang telah terjadi di Pulau Bunga Persik. Dari penuturannya, Wang Rong mendapat kesimpulan bahwa 7 manusia aneh datang ke Pulau Bunga Persik untuk menengahi perselisihan antara 7 putra Quan Chen dengan Huang Yaoxi. Saat Huang Yaoxi memerintahkan mereka untuk menunggu kedatangan 7 putra Quan Chen, Huang Yaoxi meninggalkan Pulau Bunga Persik dan menyuruh si gadis untuk menjemput 7 putra Quan Chen. Namun gadis tersebut malah menjemput orang yang salah, yaitu Ouyang Peng dan Yan Kang. Hingga mereka berdua pun membuat rencana untuk menghabisi 7 manusia aneh.还留了一口气，黄药师到死也洗不清，借他的嘴一宣扬，误信为是我爹爹所杀，我爹爹便杀了5人，江湖上的英雄对我爹爹群起而攻之。 Selain itu, Huang Rong memancing si gadis untuk mengatakan siapa yang telah menghabisi Ouyang Ke. Dengan kesaksiannya, dia mengatakan bahwa Yan Kang lah orang yang telah menghabisi Ouyang Ke. Dan tiba-tiba Yan Kang menyerang Huang Rong. 忘了我身上有软猬甲了。
你怎么了？王爷，给我下毒了！确实中了我的蛇毒。往死嘛！滚蛋！王爷，走吧，王爷，快走吧，王爷！确实是罪有应得。 Keesokan harinya, Ouyang Peng menagih janji Huang Rong dan membawanya pergi, sementara pendekar Ke mencoba mencari Guo Jing untuk menceritakan kebenarannya. 大师傅，听说聂武今日葬礼之前， Guo Jing mencari keberadaan Huang Rong dengan bantuan pendekar Lo Jiao dan para anggota sekte pengemis di berbagai daerah. Hingga suatu hari dia melihat prajurit Jin menyergap pasukan pengangkut pangan suku Mongol. Dia pun ikut membantu suku Mongol tersebut. Doloui menemui Guo Jing dan mengajaknya pulang ke padang rumput untuk mengunjungi ibunya. Pendekar Lu pun menyarankan agar Guo Jing pulang terlebih dahulu, sementara dia akan terus mengabari perkembangan mengenai Huang Rong. Sesampainya di padang rumput, Guo Jing menemui ibunya dan menceritakan semua yang dialami dengan Huang Rong. 你真的很喜欢那位叫黄蓉的我和蓉儿在一起的时候，最轻松的华筝公主，是吧？孩儿也是为那一边是真情，一边是诚。你跟华筝早有婚约了，娘都知道。 Guo Jing menemui Kaisar Genghis Khan dan dia diangkat sebagai komandan untuk ikut berperang. Guo Jing mencoba mempelajari buku wasiat Liu Pei, namun dia tak memahami maksud kalimat-kalimat bijaknya. Beberapa kali pendekar Lu membantu Guo Jing menerjemahkan maksud dari kalimat tersebut. Namun Guo Jing curiga bahwa pendekar Lu meminta bantuan seseorang. Hingga suatu malam dia pun membuntuti pendekar Lu.那个丫头在哪儿？把人交出，小子，武功进步不少。蓉儿跑了，还想攻城破敌？若没他指点，你能读懂武木遗书？Keesokan harinya, pendekar Lu memberitahu Guo Jing bahwa dia dibantu oleh Huang Rong yang kini berada di puncak Gunung Tumu. Sesampainya di puncak, Huang Rong menemuinya dan menceritakan bagaimana dia bisa kabur dari Ouyang Peng. Dan tiba-tiba Huang Rong melihat bayangan seseorang di balik batu. Dia menduga bahwa Ouyang Peng sedang mengawasi pembicaraan mereka. Akhirnya dia melakukan rencana untuk menjebak Ouyang Peng. 武功再高，也插翅难逃了。在这些绑着羊蹄的绳子上浇上火油。 这是欺负老实人吗？不讲诚信！ Keesokan harinya, Guo Jing dan Huang Rong melihat Ouyang Peng berhasil kabur dengan membuat sayap. Melihat hal tersebut, Guo Jing mendapatkan ide dan memerintahkan pasukannya memotong semua tenda untuk dijadikan sayap dan pergi menyerang kerajaan Jin. Rong，千万小心！ 啊！
seseorang melaporkan bahwa suku Mongol telah menyerang markas mereka. Dia menyuruh Raja Hongli untuk segera kabur. Keesokan harinya, Gojing menemukan Raja Hongli yang menyamar sebagai prajuritnya untuk berusaha kabur. Tak lama dia dibawa menghadap Kaisar. Kaisar pun memerintahkan Gojing untuk menghabisi Raja Hongli dengan tangannya sendiri. Karena telah berhasil menangkap Raja Hongli, Kaisar menyuruh Gojing untuk memberikan satu permintaan. Melihat tawanan yang tak bersalah akan dihabisi, Gojing pun meminta Kaisar untuk melepaskan semua tawanan tersebut. Tak lama dia menemui Wang Rong yang sedang bersama Hua Zheng. Gojing meminta maaf pada Wang Rong karena tak meminta pembatalan pernikahan dengan Hua Zheng kepada Kaisar. Sontak saja Wang Rong marah dan pergi. Saat Gojing mengejarnya, dia menemukan Ouyang Peng terjebak dalam pasir isap. Ouyang Peng meminta bantuan Gojing dan berjanji akan memberitahu keberadaan Wang Rong. 他说：“蓉儿呢？他跟我一块儿掉进了流沙里，自己看吧。” Satu bulan kemudian, Gojing diperintahkan untuk menumpas dinasti Jin yang tersisa di selatan. Kaisar memberinya sebuah kantong yang hanya boleh dibuka setelah memasuki Daliang. Gojing sempat meminta izin membawa ibunya ke selatan untuk mengunjungi kampung halamannya. Namun Kaisar menolak dengan alasan keamanan. Tak lama dia pun menemui ibunya dan mengatakan apa yang Kaisar sampaikan. Ibunya membuka kantong yang berisi perintah untuk menyerang Lin An dan melenyapkan dinasti Song. Mengetahui niat jahat Kaisar, Gojing memutuskan untuk pergi diam-diam bersama ibunya. 他还是要让娘。 星月怎么就回临安？ 大汗有请。 Di hadapan Kaisar, Gojing mengatakan bahwa dia berasal dari suku Han dan selamanya akan selalu memihak kepada dinasti Song. Sontak saja membuat Kaisar murka dan berniat akan menghabisi Gojing. Namun Hua Zheng dan Tolui meminta ayahnya untuk memaafkan Gojing. Tak lama Kaisar mendatangkan ibunya untuk membujuk Gojing. 娘含辛茹苦将你养大，只要这一生行事无愧于心，又有什么大不了？ 娘，不要，娘！ Keesokan harinya, Gojing pergi ke selatan dan memeriksa kondisi penduduk Lin An. Tak lama dia menemukan Nianqi yang sedang membawa bayi. Nianqi mengatakan bahwa bayi tersebut adalah putra dari Yan Kang. Gojing pun memberitahunya bahwa Yan Kang telah meninggal. Sontak saja membuat Nianqi terkejut. Namun dia sadar semua ini adalah balasan atas perbuatannya selama ini. Dia meminta Gojing memberikan nama untuk putranya. Dan Gojing pun memberikannya nama Yang Go, yang nantinya akan menjadi seorang pendekar Raja Wali, yaitu Yoko. Keesokan harinya, Qianren dan 4 pendekar menyerang Jenderal Song dan pasukannya. 求道前辈，快干掉那个宋朝将军！我头满中不头。这乃是我咸阳城的守将，我是江华。蛇！蛇！救了谁？蛇呀！丸头，你不见我可以，受死吧！ Gojing yang sempat ingin melupakan ilmu bela dirinya akibat kematian orang-orang terdekatnya mengalami pergolakan batin dan pikirannya terikat dengan iblis. Dengan kondisi tersebut, pendekar Liang memanfaatkan situasi untuk menghisap darah Gojing. Tak lama Jixing muncul dan memberikan pencerahan pada Gojing, hingga kemudian Gojing pun tersadar. Gojing memutuskan untuk tak menghabisi Qianren agar dia bisa bertobat dan kelak mengajarkan ilmu bela dirinya yang hebat kepada semua orang. Jixing membantu memberikan pencerahan kepadanya, namun tiba-tiba Baby Ying muncul menyerang. 杀他！我来杀！为什么要救我？你为何总要坏我好事？铁掌帮绝不善罢甘休。若你现在杀了邱帮主，你不能放他走！ 出个宫，出个宫，出宫！难免有掀起腥风血雨。不想再甩掉我！ Melihat ketulusan dan pencerahan dari Jixing, Qianren pun bersedia mengikutinya dan bertobat. Keesokan harinya, Gojing menyelinap ke markas suku Mongol. Dia terkejut melihat Ouyang Peng berada di sana.
问问。 Saat Guojing mengikutinya, dia melihat Ouyang Peng sedang berbicara dengan Huang Rong. Dia memaksa Huang Rong menerjemahkan seluruh kitab 9 yin padanya. Melihat Huang Rong masih hidup, Guojing pun bergegas menyelamatkannya. Huang Rong pun menceritakan bagaimana dia bisa kembali menjadi sandera Ouyang Peng. Selama ini Huang Rong hanya memberikan ilmu kitab 9 yin palsu yang pernah Guojing tulis untuknya. Tak lama kemudian, mereka mendengar percakapan Ouyang Peng dengan pangeran kedua mengenai rencana melawan Tolui dan Ogedei yang berhasil membujuk kaisar agar menarik pasukan dari selatan. Tak lama pangeran kedua menemui Tolui dan Ogedei. 傅寒还在休息。哎，是什么意思？你是要兵变吗？却再三阻挠，此来是想跟傅寒再起。金公怎会如此神速？就随我来吧！你想要见识九阴真经的真正奥义。不可能，我可能输给你一个后辈。 剑引武学几10年，九阴真经吗？我有啊！ Tanpa sengaja, Ouyang Peng berhasil mempelajari kitab 9 yin, namun seluruh meridiannya menjadi terbalik dan bergeser, sehingga aliran darahnya terbalik dan menjadi kehilangan akal sehat. Keesokan harinya, Huang Rong membawa Guojing ke Gunung Huasan untuk mengikuti kompetisi pedang. Setibanya di Gunung Huasan, mereka bertemu Hongqi dan Wang Yaoxi. Huang Rong memberitahu bahwa Ouyang Peng tak akan datang, dan dia pun menjelaskan kondisi Ouyang Peng. Karena Kaisar Selatan telah mengasingkan diri dan racun barat tak datang, pertarungan Gunung Huasan kali ini hanya tinggal 2 pendekar terbaik. Akhirnya Hongqi dan Wang Yaoxi mengajak Guojing untuk membuktikan kesaktiannya. 黄蓉和郭靖还是走到了一起。大侠郭靖的故事，英雄的帮助宋军守住了城池。我长大也要成为像郭靖一样的大侠。但是他有个好娘。哇，